Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Husnul Khatimah di guruvirtual.id. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar sistem dan teknologi informasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah komputer. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari komputer. Nah, komputer sendiri itu berawal dari kata komputer atau dalam bahasa Latinnya computare dan to compute yang artinya menghitung. Jadi pada awalnya komputer itu merupakan alat hitung. Nah, seiring waktu berkembang, komputer menjadi sebuah alat yang lebih banyak lagi manfaatnya. Nah, komputer di sini didefinisikan sebagai alat elektronik yang dapat menerima input data, melakukan pengolahan data, memberikan informasi, dan menggunakan bahasa pemrograman yang tersimpan di dalamnya, serta dapat melakukan penyimpanan program hasil dari pengolahan dan tentunya bekerja secara otomatis. Jadi itu salah satu definisi dari komputer adalah sebuah alat elektronik yang mampu menerima masukan data, melakukan proses, kemudian menghasilkan suatu keluaran dan menghasilkan sebuah informasi bekerja secara elektronik. Untuk sejarah komputer, awalnya komputer sebelum adanya komputer ada awal mula mesin komputer itu ada mesin hitung abacus ya, mesin hitung manual di sini. Kemudian dikembangkan juga oleh Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662 sebuah kalkulator roda numerik yang dikenal dengan numerical wheel calculator. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman pada tahun 1617 John Napier juga membuat sebuah mesin hitung. Kemudian pada tahun 1674 Gottfried Leibniz ini membuat sebuah mesin kalkulator ya. Kemudian pada tahun 1812 Charles Babbage ini juga menemukan sebuah mesin kalkulator. Nah, di tahun 1890 Hermann Hollerith atau yang kita kenal dengan Bapak Komputer Modern. Ini perkembangan sejarah dari perkembangan komputer. Kemudian komputer sendiri secara data yang diolah itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada komputer analog, ada komputer digital, dan ada komputer hybrid. Untuk komputer analog sendiri ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik seperti misalnya sebuah arus listrik, menghitung sebuah arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lainnya. Kemudian untuk data yang diolah oleh komputer digital ini biasanya digunakan data dalam berbentuk angka atau huruf. Keunggulan dari komputer digital adalah pemrosesan data lebih tepat, mampu menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses, kemudian dapat melakukan operasi logika, data yang dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. Untuk output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik, maupun gambar. Nah, untuk komputer hybrid ini jenis data yang diolah adalah kombinasi dari komputer analog dan juga komputer digital. Kemudian komputer berdasarkan ukuran ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu mikrokomputer atau yang kita kenal dengan istilahnya personal komputer. Kemudian ada mini komputer, ada small komputer ya. Kemudian ada medium komputer dan ada large komputer serta super komputer. Nah, komputer berdasarkan kegunaan ini dibedakan menjadi 2, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Untuk special purpose computer ini komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu.
Programnya juga sudah tersimpan di dalam komputer. Komputer ini bisa berupa komputer analog maupun digital. Umumnya sih adalah komputer analog. Nah, sedangkan general purpose computer ini merupakan komputer yang dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam permasalahan. Bisa berupa komputer analog maupun digital. Umumnya adalah komputer digital. Selanjutnya, untuk sejarah komputer dibagi menjadi beberapa generasi. Untuk yang pertama, komputer generasi pertama itu dimulai sekitar tahun 1946 sampai 1959. Untuk komputer ini, sirkuitnya masih menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Kemudian programnya dibuat dengan bahasa mesin atau assembler ya. Ukuran komputer ini cenderung sangat besar dan cepat panas. Prosesnya kurang cepat serta kapasitas penyimpanannya masih kecil. Di sini komputer ini memerlukan daya listrik yang besar dan orientasinya pada saat itu dibuat untuk aplikasi bisnis. Beberapa komputer untuk kategori di komputer generasi pertama ada ENIAC ya tahun 1946, komputer elektronik pertama di dunia yang memiliki bobot sebesar 30 ton. Jadi cukup besar ya, dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter serta membutuhkan daya listrik 174 kW. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana ukuran dari komputer ini. Kemudian ada juga IBM 701. Ini dikembangkan di tahun 1953. Komputer komersial berukuran besar dan ini merupakan komputer generasi pertama yang paling populer. Kemudian untuk generasi kedua itu dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1964. Untuk sirkuitnya sudah berupa transistor ya, di sini transistor. Kemudian programnya dibuat dengan bahasa tingkat tinggi terdiri dari COBOL, Fortran dan ALGOL. Kapasitas memorinya sudah cukup besar dari komputer generasi sebelumnya. Proses operasinya sudah cukup cepat dan membutuhkan daya listrik lebih kecil sedikit dari komputer generasi sebelumnya. Di sini komputer dibuat untuk orientasi bisnis dan teknik. Beberapa contoh komputer pada generasi kedua ini adalah IBM 401 sebagai komputer untuk aplikasi bisnis, ada IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Kemudian komputer generasi ketiga itu dimulai dari tahun 1964 sampai dengan 1970. Pada komputer generasi ini sudah menggunakan IC, Integrated Circuit. Kemudian pemrosesannya tentunya lebih cepat dari komputer generasi 1 dan 2. Kapasitas memorinya pun sudah cukup besar lagi dari yang sebelumnya. Penggunaan listriknya juga lebih hemat dan ukurannya secara fisik itu lebih kecil dari generasi sebelumnya. Nah, di sini sudah banyak bermunculan software aplikasi. Contoh komputer pada generasi ini adalah IBM S360 yang dikembangkan pada tahun 1964. Ini merupakan komputer generasi ketiga pertama yang digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Kemudian ada juga Nova. Ini dikembangkan pada tahun 1969, dikembangkan oleh Data General Corporation dengan komputer mini 16 bit pertama. Untuk komputer generasi keempat, ini dimulai dari tahun 1970 sampai dengan 1990. Pada komputer ini sudah menggunakan LSC, Large Scale Integration. Nah, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor
berbentuk chip ya untuk memori di dalam komputernya. Contoh dari komputer generasi keempat adalah IBM 370. Ini komputer generasi keempat yang pertama. Kemudian ada Cray 1, komputer super pertama, Apollo 2, personal komputer pertama ya, ada komputer IBM PC yang pertama, kemudian Pentium 2 dan AMD K6 3D. Untuk komputer generasi kelima itu dimulai sejak tahun 1990-an. Di sini sudah menggunakan FLLC, Very Large Scale Integration ya. Ada mikroprosesor dan semikonduktor di dalamnya. Kemudian komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru intelijensi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Selanjutnya kita bahas mengenai data dan informasi. Apa sih data dan apa pula informasi? Oke, data merupakan suatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan tentunya masih memerlukan adanya suatu proses pengolahan. Sedangkan informasi sendiri ini merupakan hasil dari pengolahan data dari sebuah model, formasi, organisasi ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penerimanya. Siklus pengolahan data itu ada tiga, yaitu dimulai dengan input, kemudian dilakukan proses dan menghasilkan sebuah keluaran atau output. Siklus pengolahan data yang dikembangkan ini dibagi lagi menjadi origination, kemudian input data, processing, kemudian output yang menghasilkan output, dan distribusi. Origination adalah proses pengumpulan data yang berupa proses pencatatan data ke dokumen awal atau dokumen dasar. Kemudian pada proses input, ini proses memasukkan data ke dalam komputer melalui perangkat input. Kemudian ada processing, ini adalah proses pengolahan data dengan alat pemproses yang berupa proses menghitung, membandingkan, klasifikasi, pengurutan, pengendalian atau pencarian serta penyimpanan. Kemudian ada output, di sini merupakan proses menghasilkan sebuah keluaran dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output yang tentunya berupa informasi. Kemudian ada distribusi, di sini proses distribusi hasil output atau informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Sistem komputer ini terdiri dari 3, ada hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras, seluruhan perangkat keras yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dipindah-pindahkan. Kemudian untuk software sendiri merupakan prosedur pengoperasian atau aplikasi yang tersimpan di dalam komputer. Kemudian brainware adalah orang-orang yang bekerja secara langsung menggunakan komputer sebagai alat bantu, atau orang yang bekerja secara langsung menggunakan komputer dan menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Perkembangan teknologi komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil dari perkembangan elektronik dan informatika, sehingga bentuknya yang awalnya berukuran sangat besar, membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar, sekarang sudah berbentuk memiliki ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan yang cukup besar. Kemudian secara kemajuan industri komponen elektronik IC telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang tentunya beragam dan mendukung berbagai keperluan untuk pembuatan produk elektronik. Dan kemajuan teknologi elektronik tidak terlepas tentunya dengan adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor, khususnya silikon.
Untuk pemanfaatan teknologi komputer, ini sudah cukup beragam ya. Mulai dari komputer yang dimanfaatkan sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai dengan alat bantu penelitian. Di dalam dunia anak atau permainan ya, misalnya banyak sekali permainan-permainan games yang dikendalikan oleh sistem komputer. Kemudian dalam bidang dunia usaha atau industri, komputer sudah banyak digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan tentunya menghasilkan ketepatan yang tinggi. Kemudian dalam bidang penjualan department store, penggunaan komputer sudah digunakan sebagai mesin cash register. Kemudian dalam bidang pendidikan, banyak sekali peralatan laboratorium yang sudah dilengkapi komputer agar dapat bekerja lebih teliti dan tentunya dapat mengatasi kendala dan hambatan dari keterbatasan indera manusia. Oke sahabat pembelajar, demikianlah materi sesi hari ini. Baiklah sahabat pembelajar, demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya Husnul Khotimah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guru virtual.id.